Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali bersama saya Hafiza Marwa Herawan. Pada video kali ini, mari kita membahas lebih lanjut mengenai pengelolaan pendidikan, yaitu tepatnya dengan materi manajemen pendidikan inklusi. Jadi, pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, untuk belajar bersama dalam satu lingkungan sekolah. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah, adil, dan menghargai perbedaan. Nah, mungkin teman-teman sekalian bertanya-tanya, apa yang membedakan antara sekolah inklusi dan sekolah reguler? Jadi, ada yang membedakan di antara kedua jenis sekolah ini, yaitu sekolah inklusi adalah sekolah yang menerima peserta didik dengan kebutuhan khusus atau anak berkebutuhan khusus, dan mereka memberikan pelayanan pendidikan yang menyesuaikan kepada kebutuhan anak-anak tersebut. Jadi pada sekolah inklusi biasanya terdapat guru kelas, lalu terdapat terdapat GPK atau guru pembimbing khusus, dan terkadang ada juga shadow teacher. Nah, sedangkan pada sekolah reguler itu umumnya hanya menerima anak-anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Jadi, di sekolah reguler tidak ada GPK ataupun shadow teacher, melainkan hanya guru-guru mata pelajaran. Adapun manajemen pendidikan inklusi adalah suatu proses pengelolaan sumber daya manusia, sarana, dan program pendidikan untuk memastikan semua peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, dapat belajar secara optimal. Fokus utama manajemen pendidikan inklusi yaitu untuk menciptakan sistem sekolah yang fleksibel, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, mari kita masuk ke fungsi manajemen pendidikan inklusif yang dapat disingkat dengan POAC. P yang pertama yaitu planning atau perencanaan, yaitu menyusun program pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan semua peserta didik. Lalu O yaitu organizing atau pengorganisasian, yaitu menata struktur organisasi sekolah agar mendukung layanan inklusif. Yang ketiga yaitu actuating atau pelaksanaan, yaitu mendorong guru dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan pembelajaran yang adaptif. Dan yang terakhir yaitu controlling atau pengawasan, merupakan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program inklusif. Ada beberapa komponen dalam manajemen pendidikan inklusif. Yang pertama, dari kurikulum, yaitu menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Lalu yang kedua yaitu tenaga pendidikan, guru umum dan guru pembimbing khusus bekerja sama dalam pendidikan inklusif. Lalu sarana dan prasarana harus ramah disabilitas dan mudah diakses. Yang keempat yaitu peserta didik, semua anak diterima tanpa diskriminasi, baik itu anak yang memiliki kebutuhan khusus maupun yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Dan yang terakhir yaitu lingkungan belajar harus kondusif, aman, dan mendukung partisipasi aktif. Mari kita masuk ke peran stakeholder dalam manajemen pendidikan inklusi. Sebelumnya, stakeholder itu merupakan seluruh pihak yang terkait dalam manajemen pendidikan inklusi ini. Jadi, peran yang terlibat dalam manajemen pendidikan inklusi itu tidak hanya guru yang mendampingi yang berada di sekolah, tetapi juga ada beberapa pihak yang terkait, yaitu pertama, pemerintah dan dinas pengetahuan harus menyusun kebijakan, pelatihan, dan pendanaan. Lalu yang kedua, yaitu kepala sekolah dalam sekolah inklusi harus dapat mengatur kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan inklusi. Lalu, adapun peran guru yaitu melaksanakan pembelajaran yang adaptif dan mendukung keberagaman. Nah, orang tua juga harus mengambil peran dalam manajemen pendidikan inklusi, yaitu berpartisipasi aktif dalam proses pendidikan anak-anaknya. Dan masyarakat hendaknya memberikan dukungan moral dan sosial terhadap sekolah inklusif. Nah, teman-teman sekalian, seperti biasanya dalam setiap manajemen pasti ada tantangan tersendiri. Begitupun dalam implementasi sekolah atau pendidikan inklusi. Tantangan dalam pendidikan inklusi yaitu biasanya kurangnya pemahaman guru tentang konsep inklusi, lalu terbatasnya sarana dan prasarana, lalu sikap diskriminatif dari sebagian masyarakat di lingkungan sekolah inklusi, dan kurangnya koordinasi antar pihak terkait. Nah, tenang saja teman-teman, karena dalam setiap tantangan ataupun masalah pasti memiliki solusi maupun strategi dalam pemecahan masalahnya. Begitu juga dalam manajemen pendidikan inklusi.
Yang pertama, yaitu dengan melakukan pelatihan dan pendampingan guru tentang pendidikan inklusif. Lalu yang kedua, yaitu penyediaan fasilitas yang ramah untuk disabilitas dan anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, yaitu penguatan kolaborasi antara sekolah, orang tua, serta komunitas ataupun masyarakat. Lalu yang keempat, lakukan sosialisasi dan kampanye terhadap kesadaran inklusi. Lalu, yang terakhir yaitu evaluasi berkala terhadap program inklusif di sekolah. Selain itu, masih banyak tantangan dan strategi pemecahan masalah dalam manajemen pendidikan inklusi lainnya. Baiklah teman-teman sekalian, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kita hari ini mengenai manajemen pendidikan inklusi yaitu: pertama, pendidikan inklusi merupakan wujud nyata penerapan keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan. Manajemen yang baik akan memastikan semua peserta didik dapat berkembang sesuai potensi yang dimilikinya. Lalu yang terakhir, kolaborasi dan komitmen semua pihak menjadi kunci keberhasilan dalam manajemen pendidikan inklusi. Nah, baiklah teman-teman sekalian, cukup sekian video kita pada hari ini. Semoga dengan video kali ini kalian lebih mengerti, kita semua dapat lebih mengerti apa yang membedakan antara sekolah inklusi dan sekolah reguler, lalu bagaimana manajemen pengelolaan dalam sekolah ataupun pendidikan inklusi. Oke teman-teman sekalian, seperti biasa untuk menguji seberapa pemahaman kalian mengenai materi kita pada hari ini, silahkan mengerjakan kuis yang ada di kolom komentar di bawah. Sekian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bertemu di materi selanjutnya.